Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buana Yuda SHMH selaku pimpinan di kantor hukum Buana Yuda dan rekan. Dalam video ini saya akan bercerita mengenai kejadian yang menimpa gadis berusia 13 tahun yang sudah menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini pemerkosaan yang terjadi di Kecamatan Salopa. Itu tepatnya pada tanggal 9 November 2022. Kebetulan saya kedatangan sama pihak keluarga, dalam hal ini orang tua korban, untuk mendamping kasus dalam perkara ini, mengawal sampai dengan persidangan. Dari awal memang sudah terjadi komunikasi, miskomunikasi. Dalam hal ini mungkin dari pihak keluarga belum mengetahui, karena dalam hal ini pihak keluarga awam lah terhadap hukum, bagaimana tata cara penanganan perkara. Jadi awalnya itu saudari korban ini pulang sekolah, tepatnya di Kampung Leuwihyeum, terjadi longsoran jalan dan ditutup buka. Nah, setelah itu ada pemuda 5 orang, diantaranya namanya itu Aldi Prastana, Repi alias Heca, Muhammad Rijaldi alias Aldi Dado, Saudara Agung, dan Saudara Diki, yang suka menjaga atau mengatur lalu lintas yang mengencereng di jalan. Nah, korban ini pulang sekolah memakai training, baju sekolah, baju olahraga. Sekitar pukul 13.30 pulang menuju rumah, dan tiap hari korban itu melewati jalan tersebut. Nah, setelah itu salah seorang tersangka, yaitu Aldi Prastana, itu memaksa korban untuk ikut ke rumahnya. Dikarenakan korban ketakutan, akhirnya korban ini ikut dengan Aldi Prastana, tetapi tidak berboncengan. Dia beriringan 2 motor ke rumah Aldi Prastana. Singkat cerita, terjadilah pemerkosaan oleh saudara Aldi Prastana di rumahnya Aldi Prastana, yang kebetulan rumah tersebut cuma ditinggali oleh neneknya Aldi Prastana yang usianya sudah lanjut dan sudah pikun. Nah, kemudian tidak lama setelah itu datang 2 orang ke tempatnya rumah Aldi Prastana tersebut, Saudara Repi alias Heca dan Muhammad Rijaldi alias Aldi Dado. Itu kejadian tanggal 9 November 2022. Menurut keterangan itu, jadi setelah dilakukan pemerkosaan oleh saudara Aldi, masuklah temannya, yaitu saudara Muhammad Rijaldi, dan terjadi lagi pemerkosaan terhadap korban. Setelah
Muhammad Rijaldi selesai, masuk lagi saudara Repi alias Secak. Jadi dalam waktu sekitar durasi 2 jam itu digilir oleh 3 orang dewasa. Dan perlu diketahui saudara Repi ini sudah menikah dan sekarang istrinya dalam keadaan hamil. Sementara Muhammad Rijaldi sama Aldi Prastana itu masih bujangan. Tapi ketiga pelaku ini sudah dewasa. Selanjutnya pihak korban tahunya itu tanggal 21 November. Kenapa tahu tanggal 21 November? Dikarenakan saudari korban ini tidak berani berbicara ke orang tua karena ada ancaman dari saudara Repi. Nah, setelah itu tanggal 21 November 2022 pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk melaporkan perkara ini ke Polsek Salopa. Dikarenakan di Polsek Salopa belum ada unit PPA, akhirnya diarahkanlah ke Polres Kabupaten Tasikmalaya. Jadi setelah laporan itu tanggal 22 November tahun 2022 di Polres Kabupaten Tasikmalaya, dikarenakan ketidaktahuan dari pihak keluarga korban itu menunggu sampai dengan tanggal 24 belum ada tindakan apa-apa dari pihak Polres Kabupaten Tasikmalaya. Dan akhirnya keluarga korban mendatangi kantor saya untuk meminta tolong mendampingi dan mengungkap perkara tersebut tanggal 24 November sore. Setelah itu dibikinkan surat kuasa, saya langsung bergerak menemui Pak Kanit Josner, Kanit PPA. Saya mengklarifikasi dikarenakan ketidaktahuan keluarga korban, akhirnya saya dampingi dan sudah ketemu dengan penyidik serta Pak Kanit Josner, Kanit PPA. Alhamdulillah keluarga korban mengerti prosedur hukum karena itu diatur di hukum acara, kecuali kalau misalnya tertangkap tangan. Nah ini jadi setelah diterangkan aturan hukumnya oleh Pak Kanit, alhamdulillah keluarga korban mengerti. Dan saya sampaikan juga ke pihak kepolisian untuk secepatnya bisa menangkap para pelaku, dikarenakan ditakutkan para pelaku cepat-cepat melarikan diri gitu. Dalam kesempatan ini saya sangat mengapresiasi sekali khususnya pada jajaran Polres Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini pada Bapak Kapolres, Bapak AKBP Suhardi Heri, SIK MM, Bapak Kababok, Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Indra atas atensinya. Kemudian Pak Kasat Reskrim, Pak Ari Rinaldo, AKP Ari Rinaldo, Bapak KBO, Pak KBO Reskrim, Pak Muharram, para Kanit Reskrim di Polres Kabupaten Tasikmalaya serta jajarannya.
khusus untuk Kanit PPA Bang Josner. Terima kasih banyak Bang. Kita sudah bermitra Bang lebih dari 10 tahun. Alhamdulillah. Saya dengan Bang Josner ini sudah terjalin chemistry ya Bang Josner, serta para penyidik PPA yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, cuma saya ingat namanya Ibu Titin sama Ibu Anissa. Terima kasih banyak juga untuk Kanit Reskrim Unit 1 PPA, Unit 1 Reskrim Pak Dede yang telah membantu kami. Terus Resmob yang sudah bergerak cepat dan terukur untuk menangkap para pelaku. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Ibda Sopian, Bapak Kapolsek Salopa. Kebetulan Pak Sopian teman saya, teman kuliah. Kemudian Pak Kanit Reskrim Salopa, Pak Heri juga turut mengungkap kasus ini. Terus rekan-rekan dari media juga, terima kasih banyak. Terima kasih banyak rekan-rekan dari media yang sudah membantu dan memberikan informasi dari lapangan ya. Selanjutnya untuk Ibu An dari P2TP2A yang kebetulan kemarin kita ketemu dan komunikasi di Polres. Ibu An, terima kasih banyak atas fasilitasnya. Sekarang korban sama Ibu An ditempatkan di rumah aman di daerah Lewisari karena korban terus terang sekarang itu mengalami trauma berat karena dengan usia 12 atau menjelang 13 tahun digilir bergantian oleh 3 orang, itu sangat-sangat biadab. Mudah-mudahan di rumah aman ini korban bisa segera pulih untuk traumanya, dan nanti di sana juga kan ada konseling dengan dinas sosial juga bekerja sama ya, P2TP2A. Sekarang korban masih berada di sana. Nah, jadi sekali lagi kami sangat-sangat mengapresiasi kinerja dari kepolisian Kabupaten Tasikmalaya yang sudah sesuai dengan moto melindungi, melayani masyarakat, mengayomi, melindungi ya, sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bahwa kepolisian ini sekarang kan lagi digembor-gemborkan dengan moto presisi. Ini sudah dilaksanakan cepat tanggap, dan kemarin juga dalam jangka waktu 1 kali 24 jam, malah tidak sampai, itu para tersangka, para pelaku sudah diamankan. Sekarang sudah diamankan di Polres Kabupaten Tasikmalaya. Jadi pelakunya Muhammad Rijaldi alias Aldi Dado, Aldi Prastana, Adi Pastrana, Repi alias Seca, itu sudah diamankan di Polres Kabupaten Tasikmalaya dan sedang dilakukan pemeriksaan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada para pihak-pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kebetulan saya besok berulang tahun, ini hadiah ulang tahun saya yang paling berharga, bisa mengungkap dan menangkap
dengan kerjasama yang baik dengan jajaran Reskrim Kabupaten Tasikmalaya mengungkap perkara pemerkosaan anak di bawah umur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.